Halo Bapak Ibu, kelompok mitra dan teman-teman mahasiswa, kami tim pengabdian masyarakat Instiper Yogyakarta. Melalui video ini, kami akan menyajikan 2 buah tutorial pembuatan alat yang diterapkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam program kemitraan masyarakat dengan pendanaan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kemenristek BRIN di Kecamatan Dodorojo, Pacitan, Jawa Timur. Sebelum saya melanjutkan video tutorial ini, izinkan saya menjelaskan atau menginformasikan sedikit tentang Pantai Kelayar, Dodorojo, Pacitan, Jawa Timur. Pantai Kelayar adalah salah satu destinasi wisata di Pacitan yang begitu cantik, yang begitu indah, akan tetapi dengan kondisi wilayah yang berkapur, menyulitkan warga di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sehingga dalam pelaksanaan pengabdian kami berinisiatif untuk membuat piramida desalinasi air laut dan juga instalasi pemanen air hujan. Piramida desalinasi air laut kami manfaatkan untuk menyuling air laut menjadi air bersih atau air tawar yang bisa langsung dikonsumsi atau dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat di daerah Pantai Kelayar. Sementara untuk instalasi pemanen air hujan merupakan alat yang kami gunakan untuk memanen air hujan, terutama di musim hujan, yang kemudian di dalam alat tersebut terdapat filter sehingga air hujan itu terfilter dengan baik dan air bersihnya bisa langsung juga digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Halo, kali ini kita yang pertama kita siapkan bahan, yaitu platnya dengan ukuran 1,5 mili, kemudian gunting pemotong plat, meteran untuk pengukuran, karet ini nanti fungsinya untuk dudukan kaca piramid, keni L ukuran setengah sekaligus pralon yang fungsinya nanti untuk mengisi air laut supaya tidak mengangkat piramidnya. Kemudian lem kastol ini nanti untuk mengelem karetnya ke bibir baknya. Untuk piramidnya kita siapkan kaca, kemudian kita siapkan juga alat pemotong kaca, cutter glass. Untuk membuat trapesium kita siapkan juga lem sealant untuk menghubungkan antara kaca potongan kaca trapesium tadi. Dan kemudian kita siapkan talang ini nanti untuk mengeluarkan hasil uapan, dan talang itu nanti dipasang dengan selang untuk mengeluarkan hasil. Nah, selang itu nanti dilem pakai plastik steel pada talang. Nah, baiklah, kita sekarang cara membuat kaca piramid segitiga trapesium. Dengan caranya kita mengukur lebar di paling bawah kita ukur 54, kemudian kemiringan itu adalah 57. Nanti dibikin sudut, dan setelah kita potong, kita potong kacanya tadi dengan ketebalan 5 mili, masing-masing 4, ada 4 sudut. Setelah kita potong 4 potongan, maka kita gabungkan satu persatu dengan cara memberikan lem pada ujung-ujung kaca, lem sealant namanya. Lem sealant ini seperti ini, kita tempel ini, kemudian kita hubungkan kaca tadi, kita hubungkan satu persatu sehingga menjadi bentuk limas ataupun kerucut begini. Kita tunggu sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit maka lem tadi akan mengering dan kaca akan terhubung kuat. Nah, setelah itu kita pasang talang di bawah, paling bawah. Nah, seperti ini talangnya, bentuk PVC dengan ukuran 1 cm, kedalaman juga 1 cm. Kita pasang, kita tempelkan ke kaca, kita pasang
pasang seperti ini. Kemudian masing-masing ujung talang kita kasih selang. Selang ini berfungsi untuk mengeluarkan hasilnya. Pada ujung selang ini kita kasih lem plastik steel namanya. Lem plastik steel dilemkan pada di sini, di ujungnya sini, ujung sini. Dan ini nanti bisa hasil keluar dari selang ini melalui selang ini, ya, di pojok sini atau di pojok sana, pojok sini. Dan ini hasilnya bisa dimasukkan ke dalam botol atau ember. Baiklah, untuk pembuatan bak pengisian air sekaligus dudukan piramid tadi, kita potong plat ukuran 1,5 mili dengan segi 4 seperti ini. Nah, kita potong seperti ini, dan setelah jadi ini kita potong bagian sudut-sudutnya. Nanti akan kita lipat supaya bisa seperti ini. Ya. Nah, setelah kita potong tadi, kemudian kita lipat, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan kita kasih lubang. Kita lubang pada ujung ini untuk memasukkan selang sebagai pengeluaran hasil. Dan kita bor lagi, kita kasih L dan pipa ukuran setengah in. Ini fungsinya untuk mengisi air supaya kita tidak mengangkat pada trapesiumnya. Nah, setelah kita bikin kotak seperti ini, maka di bagian bibir atas akan kita kasih lem. Kita kasih lem. Nah, seperti ini kita lem. Nah, kita lem seperti ini. Setelah lem kita ratakan keliling, lalu kita siapkan karet bahan sepeda motor. Kita tempelkan. Fungsinya untuk dudukan kaca trapesium tadi, kaca piramid tadi, supaya kalau kena panas tidak pecah. Nah, seperti ini. Keliling. Kemudian di dalam baknya kita kasih meteran supaya untuk nanti mengetahui berapa persen penyusutan air yang ada di dalam kalau sudah pengelapan. Nah, setelah kita lem karetnya dan kita pasang L-nya, kemudian kita pasang ini pipanya. Pipa ini berfungsi untuk pengisian bahan air laut ke dalam bak supaya tidak mengangkat trapesiumnya. Trapesium itu nanti kita pasang di atasnya. Nah, trapesiumnya kita pasang di atasnya gini dan lain-lain. Baiklah, ini adalah salah satu contoh bak penampung air hujan, di mana kita buat instalasinya seperti ini. Memerlukan yang pertama adalah tandon air. Ini kapasitas 650 liter. Kemudian pipa PVC. Pipa ini ukuran 4 in dan 3 in. Nah, instalasi ini yang paling ujung atas adalah tempat di mana curah hujan untuk keluar dari talang. Jadi dari talang masuk ke sini prosesnya. Di dalam ini ada filter. Yang pertama di atas itu penyaring. Ya. Itu yang di atas adalah penyaring. Kemudian penyaring kotoran seperti daun, ranting dan sebagainya. Kemudian masuk ke bawah. Masuk ke bawah itu ini penuh dulu. Ini penuh. Di sini nanti di dalamnya ada filter lagi, yaitu bola ringan dari bola plastik itu, diameternya antara diameter 3 in sampai ke 4 in.
Nanti di dalam ini kemudian mentok di situ. Nah, setelah dia menutup di situ, maka air yang bersih akan mengalir ke sini, mengalir ke pipa ukuran 3N melalui T itu, kemudian ke bawah, kemudian ini dibuka, posisinya ini dibuka, bukanya ini ke atas. Nah, sisi dibuka. Kemudian setelah dibuka, ini nanti penuh. Nah, penuh di sini penuh. Kalau misalnya ada kotoran bisa lewat ke sini. Dan ini satu rangkaian instalasi ini bisa dicabang ke berbagai tandon, beberapa tandon, Pak. Nah, caranya bagaimana? Caranya setelah ini penuh, maka dari tampung penuh ini yang di sini sudah air bersih. Kemudian keluar di sini, ini tempat pembuangan supaya tidak, kalau misalnya overload, ini pembuangannya. Tapi masih bisa dimanfaatkan lagi untuk bak yang berikutnya, bak kedua, ketiga. Caranya ini dibikin T lagi ke sana. Ini hanya salah satu contoh untuk satu unitnya. Tapi ini bisa diparalel ke beberapa box tempat pengisian atau bak penampungan air ke tempat yang lain. Kemudian ini adalah ini pembuangan kotoran yang tersimpan di sini. Kalau kotoran daun, ranting dan segalanya nanti keluar dari paling ujung dari ini. Kemudian ini masuk air, kemudian kotoran ini nanti bisa dibuang melalui stop kran ini, stop kran. Nah, hasil dari air bersih ini kemudian dihubungkan ke sini, dikasih keran ukuran setengah ini untuk ke pemakai, konsumen, pemakai. Jadi ini udah hasil air bersihnya lewatnya di sini. Baiklah, air supaya tidak ikut masuk ke dalam. Kemudian di atasnya ini ada filter lagi semacam busa gini. Nah, busa ini yang bisa dilepas, bisa diganti-ganti. Nah, ini fungsinya untuk menahan supaya kotoran debu ataupun rambut, sekam dan lain-lain itu tidak ikut masuk ke dalam bak ini, ya, dalam bak. Jadi ini kita pasang. Pertama kali adalah baskopnya sudah dilubangi seperti ini. Kemudian ini adalah granit yang sudah dihancurkan supaya ada rongga udara untuk air bisa keluar, dan di atasnya paling atas sendiri dikasih filter yang berbentuk seperti busa seperti ini. Ini fungsinya untuk menahan supaya debu, sekam ataupun rambut ataupun kotoran yang lebih lembut supaya nggak ikut masuk. Dan nanti kalau ini sudah kotor bisa diganti. Nah, ini kita pasang. Nah, setelah kita pasang ke dalam bibir bak tandon seperti ini, nanti kita akan tutup. Nah, kita akan tutup pakai tutupnya ini, tutupnya. Sudah, kita tutup, sudah. Berarti alat ini sudah berfungsi untuk menyaring sebagai filternya. Perlu kita ketahui bahwa ditutup ini kita lubang ukuran diameter pipa 3N yang tadi instalasinya yang masuk ke dalam tutup ini yang ada stop krannya. Jadi ini tembus, kemudian di bawahnya ada filter ini supaya air hujannya masuk melalui pipa yang 3N tadi, ini sudah dilubang, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian ini baru ditutupkan.